Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Hadiana dengan NIM 2406751 dari Pendidikan Fisika B. Di sini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil praktikum tentang kinematika dan dinamika. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana perubahan sudut lintasan mempengaruhi komponen gerak benda. Kedua, bagaimana variasi massa objek mempengaruhi percepatan benda di atas bidang miring. Ketiga, bagaimana perubahan variabel fisis mempengaruhi percepatan serta gerakan sistem dalam percobaan. Keempat, bagaimana pengaruh perubahan massa beban pada pesawat Edwood terhadap komponen gerak sistem. Dan kelima, bagaimana pengaruh perbedaan massa benda terhadap lintasan gerak pada pesawat Edwood. Adapun tujuan percobaan dalam praktikum ini adalah menyelidiki pengaruh dari perubahan sudut lintasan terhadap komponen gerak benda. Kedua, menyelidiki pengaruh dari perubahan massa objek terhadap komponen gerak benda pada bidang miring. Ketiga, menyelidiki perubahan variabel besaran fisis yang berdampak pada komponen gerak benda pada bidang miring dan pesawat Edwood. Keempat, menyelidiki pengaruh perubahan massa beban pada pesawat Edwood terhadap komponen gerak sistem. Kelima, menyelidiki lintasan gerak benda pada pesawat Edwood. Adapun hipotesisnya yaitu yang pertama, bagaimana sudut kemiringan lintasan mempengaruhi percepatan pada saat massa kereta tetap. Kedua, bagaimana massa tambahan yang diletakkan pada kereta mempengaruhi percepatan kereta pada saat sudut kemiringan tetap. Ketiga, apa yang terjadi jika massa kedua benda di pesawat Edwood sama? Keempat, jika ada massa tambahan pada salah satu benda di pesawat Edwood, bagaimana hal tersebut mempengaruhi percepatan sistem? Adapun hipotesisnya yaitu yang pertama, semakin besar sudut kemiringannya, maka percepatannya semakin bertambah. Yang kedua, ketika massa bertambah, maka percepatannya juga bertambah. Ketiga, jika massa kedua benda sama, maka akan setimbang karena tidak bergerak dan kecepatannya 0. Ketiga, ketika ada massa tambahan, maka kecepatannya tidak sama dengan 0. Pesawat Edwood adalah rangkaian benda yang masanya sama digantung secara vertikal pada sebuah katrol tanpa gesekan yang masanya dapat diabaikan. Ketika benda M1 diberikan beban tambahan, maka benda M1 akan lebih berat daripada M2. Hal ini menyebabkan benda M1 bergerak dipercepat ke bawah sedangkan M2 akan bergerak ke atas dengan percepatan yang sama besarnya. Hal itu akan menyebabkan katrol berotasi pada sumbu tetapnya pada tiap silinder, hukum 2 Newton atau F sama dengan M kali A. Dapat lihat pada grafik kecepatan terhadap waktu. Ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu pada lintasan A ke B. Hasil dari praktikum menunjukkan kecepatan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Hal ini sudah sesuai dengan teori bahwa semakin bertambahnya waktu, maka kecepatannya juga akan semakin meningkat. Ini adalah salah satu grafik dari beberapa video. Dalam hal ini diterapkan konsep GLBB. Selanjutnya, ada grafik kecepatan terhadap waktu. Grafik ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu pada lintasan B ke C atau setelah tambahan massa berhenti di B. Ini menunjukkan bahwa kecepatannya konstan karena massa 1 dan 2 sama. Konsep ini diterapkan konsep GLB. Selanjutnya, hubungan percepatan terhadap waktu. Percepatan terhadap waktu hasil dari praktikum menunjukkan bahwa percepatannya konstan. Menurut teori, dalam percobaan pesawat Edwood, percepatan terhadap waktu bersifat konstan selama gaya yang bekerja pada sistem tidak berubah. Selanjutnya, hubungan percepatan terhadap massa. Percepatan terhadap massa benda, menurut hasil dari praktikum menunjukkan bahwa semakin berat massanya, maka percepatannya akan semakin berkurang. Hal ini sudah sesuai dengan teori bahwa semakin besar massanya, maka percepatannya akan semakin kecil. Selanjutnya, kereta dinamika. Keberlakuan hukum 2 Newton pada kereta dinamika dapat dipelajari dengan memvariasikan beberapa variabel, seperti sudut kemiringan rel dan massa kereta dinamikanya. Melalui pendekatan yang sederhana, kita bisa menyatakan secara matematis bahwa penyebab gerak benda kereta dinamika sepanjang lintasan adalah gaya, sehingga pergerakan benda mengikuti kaidah GLBB. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa kondisi ini adalah dengan mengasumsikan bahwa pergerakan objek hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi saja dan permukaan dianggap licin tanpa ada gesekan yang menghambat gerak objek. Dapat dilihat grafik kecepatan terhadap waktu. Hasil dari praktikum menunjukkan bahwa kecepatannya semakin bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Hal ini karena memang terdapat percepatan yang menyebabkan kecepatannya bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Kedua, hubungan percepatan terhadap massa benda. Dalam grafik tersebut, percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Hal ini sesuai dengan teori bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massa benda untuk gaya yang sama. Semakin besar massa, maka semakin kecil percepatannya. Dapat dilihat grafik percepatan terhadap sudut. Dalam grafik terlihat bahwa sudut kemiringan tidak mempengaruhi percepatan.
Hal ini tidak sesuai dengan teori bahwa percepatan benda yang bergerak di permukaan miring berhubungan langsung dengan sudut kemiringan. Semakin besar sudut kemiringan, maka semakin besar percepatan yang dihasilkan. Untuk hasil dari praktikum menunjukkan bahwa percepatan terhadap sudut kemiringan itu tidak berpengaruh atau tetap konstan. Namun hal itu tidak sesuai dengan teori. Adapun faktornya yaitu saat pengambilan data, ada beberapa hal yang kurang teliti seperti saat kereta dinamika dilepaskan. Itu percepatannya membuat sedikit goncangan setelah bertabrakan dengan pembatasnya. Semakin cepat kereta dinamikanya, maka semakin keras juga goncangannya, sehingga membuat rel kereta itu terguncang. Kemudian ada kurangnya penelitian ketika mengukur dengan tracker, dan percepatan yang diamati dengan tracker cenderung mencerminkan percepatan total yang tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan sudut. Kemudian ada juga faktornya itu dari memang kualitas videonya tersendiri. Kemudian variabel apa saja sih yang mempengaruhi percepatan? Menurut teori adalah variabel yang mempengaruhi percepatan itu adalah massa benda dan sudut kemiringan. Semakin besar massa bendanya, maka percepatannya akan semakin kecil. Semakin besar kemiringannya, maka semakin besar juga percepatannya. Namun hasil dari eksperimen hanya ketika perubahan massa benda saja yang mempengaruhi percepatannya. Namun ketika percepatannya terhadap perubahan kemiringan sudut, hasilnya itu konstan. Adapun faktornya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Hasil dari praktikum menunjukkan sudut kemiringan tidak berpengaruh terhadap percepatan. Namun hal ini tidak sesuai dengan teori dan hipotesis. Karena seharusnya semakin besar sudut, maka percepatannya juga akan semakin meningkat. Menurut hipotesis kami, semakin besar masanya, maka semakin meningkat juga percepatannya. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan hasil dari praktikum. Hasil praktikum menunjukkan bahwa massa berbanding terbalik dengan percepatannya. Namun hal tersebut sudah sesuai dengan teori hasil dari literatur bahwa percepatan itu memang berbanding terbalik dengan massanya. Hasil dari praktikum menunjukkan sudut kemiringan tidak berpengaruh terhadap percepatan. Namun hal ini tidak sesuai dengan teori karena seharusnya semakin besar sudut kemiringan, maka percepatannya juga akan semakin meningkat. Ketika massa bertambah, maka percepatannya berkurang. Jika massa kedua benda sama, maka akan setimbang atau kecepatannya 0. Ketika ada massa tambahan, maka kecepatannya tidak sama dengan 0. Terima kasih. Cukup sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.